Bayangkan bila suatu hari dunia yang kita kenal tiba-tiba runtuh. Kota hancur, teknologi mati, makanan langka, dan manusia dipaksa kembali pada naluri paling dasar, bertahan hidup. Inilah kisah Julianto, Kevin, Aji, dan Laura, 4 orang yang terjebak di tengah kehancuran bumi. Mereka harus melawan lapar, haus, dan ketakutan, bukan hanya dari alam yang berubah liar, tapi juga dari sesama manusia yang rela melakukan apa saja demi hidup. Apakah persahabatan bisa bertahan ketika rasa lapar menguasai? Ataukah ketakutan akan mengubah mereka menjadi monster yang saling menghancurkan? Selamat datang di sebuah cerita perjuangan, pengkhianatan, dan harapan tipis. Inilah cara bertahan hidup di bumi yang telah runtuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Serem. Sebelum lanjut cerita, tulis sholawat dulu di komentar ya, agar kelak kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin. Tahun 1990, di sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Tengah, kehidupan masyarakat yang awalnya tentram mendadak berubah menjadi mimpi buruk. Desa yang terletak di antara hamparan sawah luas dan jalan tanah berdebu itu dulu dikenal sebagai tempat yang ramah, dengan warganya yang hidup sederhana sebagai petani dan pedagang kecil. Namun sejak awal tahun itu, suasana berubah mencekam. Orang-orang mulai menghilang. Pertama seorang kuli tani yang pamit mencari kayu bakar ke hutan, namun tak pernah kembali. Beberapa hari kemudian, seorang ibu muda yang sedang menjemput air di sumur desa ditemukan sandalnya tergeletak, tapi tubuhnya raib entah kemana. Setiap kali ada yang hilang, warga hanya mendapati tanda-tanda aneh, bau anyir darah yang menusuk hidung, atau suara jeritan samar di tengah malam yang bergema dari arah persawahan. Desa itu memang sudah lama menyimpan cerita kelam. Orang-orang tua sering berbisik tentang seorang dukun sakti bernama Mbah Kanta. Ia bukan dukun biasa, melainkan orang yang bersekutu dengan pesugihan hitam. Harta kekayaannya mencurigakan, rumahnya besar, sawahnya luas, dan ternaknya berlipat ganda hanya dalam waktu singkat. Namun semua itu dibayar dengan tumbal, nyawa manusia yang dijadikan persembahan untuk makhluk gaib. Warga tahu, hilangnya orang-orang desa tak lepas dari bayangan Mbah Kanta. Tapi tak ada yang berani menuduh secara terang-terangan. Siapapun yang berani melawan, akan mengalami nasib serupa. Dulu pernah ada seorang pemuda nekat mendatangi rumah Mbah Kanta dan berteriak menantangnya. Keesokan paginya, pemuda itu ditemukan mati di pinggir sungai dengan tubuh membengkak, matanya membelalak seolah melihat sesuatu yang mengerikan. Sejak itu, tak ada lagi yang berani membuka mulut. Malam-malam di desa menjadi waktu yang paling ditakuti. Angin sering bertiup kencang membawa bau amis, dan dari kejauhan terdengar suara gamelan halus, padahal tak ada yang sedang hajatan. Kadang suara tangisan bayi terdengar dari sawah kosong, membuat bulu kuduk berdiri. Warga memilih mengunci diri rapat-rapat di rumah, memadamkan lampu, dan berdoa agar malam segera berlalu. Di tengah suasana mencekam itu, datanglah seorang pria sederhana. Ia dikenal dengan nama Pak Lasto, seorang penjual roti bakar keliling. Dengan gerobak kayu yang catnya sudah terkelupas dan lampu petromak yang menggantung di atasnya, ia berkeliling dari gang ke gang, menawarkan roti bakar dengan suara ramah. Roti bakar hangat, kokelat, keju, susu. Suaranya selalu lantang, memecah keheningan. Bagi sebagian warga, kehadiran Pak Lasto seperti penghiburan kecil di tengah teror. Anak-anak senang karena bisa mencicipi roti manis yang jarang ada di desa. Para pemuda suka nongkrong di sekitar gerobaknya, bercanda sambil menikmati aroma roti terbakar yang harum. Bahkan orang tua yang biasanya muram pun sesekali tersenyum mendengar gurauannya yang khas tahun 90-an. Tak ada yang curiga padanya. Mereka melihatnya hanya sebagai pedagang keliling yang mencari rezeki. Bajunya sederhana, wajahnya ramah, dan gaya bicaranya luwes. Siapa sangka, di balik semua itu tersimpan rahasia besar, Pak Lasto bukanlah orang sembarangan. Nama aslinya adalah Kiai Zainal, murid terakhir dari sebuah pesantren tua yang sudah lama hilang jejaknya. Pesantren itu pernah dikenal sebagai pusat ilmu hikmah dan doa, namun terbakar habis puluhan tahun silam dalam peristiwa misterius. Sejak itu, banyak yang mengira para santrinya musnah. Nyatanya, salah satu muridnya selamat, Kiai Zainal. Ia sengaja menyamar menjadi penjual roti bakar untuk menyelidiki teror yang menimpa desa. Dari kabar yang ia dengar, kekuatan Mbah Kanta sudah begitu besar hingga sulit dilawan secara langsung. Untuk mendekat, ia butuh penyamaran yang tak menimbulkan curiga.
Gerobak roti bakar itu hanyalah kedok, senjata tersembunyi untuk masuk ke jantung desa yang dikurung pagar gaib pesugihan. Setiap kali ia memanggang roti, Kiai Zainal diam-diam melafalkan wirid. Doa-doa itu ia selipkan di antara bara arang dan olesan mentega. Tak ada yang tahu, aroma harum roti bakar itu sebenarnya membawa getaran doa yang perlahan meretakkan pagar gaib Embah Kanta. Sedikit demi sedikit, ia mulai melemahkan benteng kegelapan yang melingkupi desa. Namun pekerjaan ini bukan tanpa risiko. Kiai Zainal sadar, setiap langkahnya diperhatikan. Mata tak kasat mata mengawasi dari kegelapan. Dan benar saja, gangguan pertama mulai muncul. Suatu malam, saat ia berhenti di dekat sawah untuk membersihkan gerobaknya, tiba-tiba angin bertiup kencang. Lampu petromaknya berkedip-kedip, dan dari dalam gerobak menetes cairan merah pekat. Darah segar, menetes ke tanah, mengalir di antara roda kayu. Kiai Zainal hanya menghela napas, membaca doa dalam hati. Esok harinya, beberapa warga yang membeli roti melaporkan sesuatu aneh, rasa roti bakarnya berubah. Ada yang bilang pahit, ada yang mencium bau anyir seperti daging terbakar. Kiai Zainal tahu, itu ulah Embah Kanta, peringatan agar ia mundur. Tapi Kiai tak gentar. Ia justru semakin yakin bahwa jalan yang ia pilih benar. Desa ini harus dibebaskan, meski itu berarti ia harus berhadapan langsung dengan kekuatan hitam yang haus darah. Malam itu, suara gamelan pesugihan terdengar lebih jelas dari biasanya. Irama yang mistis seolah datang dari rumah besar Embah Kanta. Dari balik jendela rumah-rumah warga, tampak orang-orang berbisik ketakutan. Di sudut desa, Pak Lasto alias Kiai Zainal duduk sendirian di samping gerobaknya. Matanya terpejam, bibirnya berkomat-kamit membaca wirid. Ia tahu, pertarungan baru saja dimulai. Dan sejak malam itu, desa tak akan pernah sama lagi. Suasana desa di pinggiran Jawa Tengah itu masih dipenuhi ketakutan. Setiap malam, warga memilih berdiam diri di rumah. Tak ada lagi yang berani keluar selepas maghrib, kecuali mereka yang benar-benar terpaksa. Lampu minyak di rumah-rumah dipadamkan lebih awal, jalanan sepi, dan udara malam hanya diisi oleh suara jangkrik bercampur angin yang kadang membawa bau anyir menyengat. Namun di tengah kesunyian itu, satu-satunya suara yang berani memecah malam adalah panggilan seorang pedagang keliling. Roti bakar hangat, koklat, keju, susu. Suara itu keluar dari mulut seorang pria berusia sekitar 40 tahun dengan tubuh agak kurus, kulit sawo matang, dan senyum yang selalu tampak ramah. Dialah Pak Lasto, pedagang keliling yang mendorong gerobak kayu sederhana dengan roda besi berdecit. Di atas gerobaknya, sebuah lampu petromak tergantung, cahayanya temaram tapi cukup untuk menyalakan jalan setapak desa. Bagi anak-anak desa, suara itu membawa semangat. Mereka berlarian keluar rumah, meski orang tua sering menegur, jangan sering keluar malam, nak. Zaman sekarang berbahaya. Tapi godaan roti bakar hangat dengan olesan margarin dan taburan coklat membuat mereka susah menolak. Para pemuda pun gemar nongkrong di sekitar gerobaknya. Duduk di kursi bambu sederhana, bercanda sambil menghirup aroma roti yang dipanggang di atas bara arang. Bahkan bapak-bapak sepuh yang biasanya pendiam tak segan membeli roti sambil berkomentar, "Wah, roti kayak gini biasanya cuma ada di kota. Untung ada jenengan, Pak Lasto." Tak ada yang tahu, setiap kali Pak Lasto menggerakkan tangannya mengoles margarin, atau saat ia membalik roti di atas bara api, bibirnya komat-kamit melafalkan doa. Doa itu terselip rapi di antara candaannya yang ringan, tak pernah terdengar oleh telinga manusia. Hanya makhluk gaib di sekitar yang menangkap getaran doa itu, dan bagi mereka, itu seperti api yang membakar. Pak Lasto sebenarnya bukanlah pedagang biasa. Di balik penyamarannya, ia adalah Kiai Zainal, murid terakhir dari pesantren tua yang hilang dalam kebakaran misterius bertahun-tahun lalu. Ia datang bukan sekadar menjajakan makanan, melainkan menjalankan misi berbahaya, melawan kekuatan hitam Embah Kanta, dukun pesugihan yang telah lama meneror desa. Warga desa mengenal Embah Kanta sebagai sosok tua bertubuh bungkuk dengan mata cekung dalam. Rumahnya besar, dikelilingi pagar bambu tinggi. Di malam hari, sering terlihat asap mengepul dari dalam rumah, padahal tak ada dapur di sana. Konon, asap itu berasal dari ritual tumbal yang ia lakukan. Kabar burung mengatakan, setiap kekayaan yang ia miliki dibayar dengan nyawa manusia. Dan benar saja, sejak ia kaya raya, orang-orang desa satu persatu menghilang tanpa jejak. Pak Lasto alias Kiai Zainal tahu, melawan Embah Kanta secara langsung sama saja dengan bunuh diri. Pesugihan yang ia pelihara sudah terlalu kuat. Satu-satunya cara adalah melemahkannya pelan-pelan, meruntuhkan pagar gaibnya dari dalam desa, hingga waktunya tiba untuk berhadapan.
Itulah alasan ia memilih penyamaran ini. Dengan gerobak roti bakar, ia bisa masuk ke setiap sudut desa, berbincang dengan warga, sekaligus menyebarkan doa dalam setiap makanan yang ia buat. Tanpa disadari warga, mereka bukan hanya membeli roti, tetapi juga menerima perlindungan doa yang melingkupi diri mereka. Namun, semakin lama ia berada di desa, semakin sering ia merasakan gangguan. Suatu malam, saat gerobaknya berhenti di dekat pos ronda yang sudah lama kosong, ia merasakan hawa dingin menusuk. Lampu petromaknya berkedip, lalu padam sejenak, meski angin tak berembus. Dalam kegelapan, ia mendengar suara berat berbisik di telinganya. "Pergi, jangan ikut campur urusan desa ini." Pak Lasto menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan dan bayangan pohon pisang yang bergoyang pelan. Ia menarik napas panjang, lalu menyalakan kembali lampu petromaknya sambil membaca doa dalam hati. Gangguan lain terjadi saat seorang pemuda bernama Warto, salah satu pelanggan setianya, tiba-tiba jatuh pingsan usai memakan roti. Bibirnya bergetar seperti orang kesurupan. Dari mulutnya keluar suara lain, berat dan serak, bau doa, jangan jual roti ini di sini." Warga panik, sebagian mengira Warto keracunan. Tapi setelah Pak Lasto membaca doa dan menyentuhkan tangannya ke dahi Warto, pemuda itu tersadar. Anehnya, ia tak ingat apapun. Sejak kejadian itu, beberapa orang mulai berbisik. Apa jangan-jangan Pak Lasto ini bukan orang biasa? Tapi karena sikapnya selalu ramah dan baik, kecurigaan itu tak berkembang. Sebaliknya, warga justru makin dekat dengannya, seolah ia membawa sedikit cahaya dalam kegelapan desa. Namun di balik semua itu, Mbah Kanta mulai resah. Ia merasakan benteng gaib yang selama ini melindunginya perlahan retak. Ritual-ritualnya tak lagi sempurna. Suara jeritan tumbal yang biasanya terdengar jelas kini sering terputus di tengah jalan. Bahkan pada suatu malam, hewan pesugihannya menolak memakan persembahan. Dengan mata merah menyala, Mbah Kanta berbisik pada dirinya sendiri, ada orang luar yang ikut campur. Dia harus disingkirkan. Sejak malam itu, Pak Lasto tak lagi dianggap hanya pedagang biasa. Ia menjadi incaran. Jalan yang ia pilih semakin berbahaya, dan setiap langkah berikutnya hanya akan membawa dirinya lebih dekat ke dalam sarang maut. Namun Kiai Zainal tak pernah mundur. Ia tahu, teror di desa ini hanya bisa diakhiri jika ia berhasil meruntuhkan kekuatan Mbah Kanta sepenuhnya. Dengan wirid yang ia selipkan dalam roti bakar sederhana, ia perlahan membuka jalan menuju pertempuran yang tak bisa dihindari. Malam-malam berikutnya, desa yang sunyi akan menjadi saksi benturan dua kekuatan, doa yang ikhlas melawan darah yang haus tumbal. Hari-hari di desa itu berjalan lambat, seakan waktu ikut dicekam oleh teror yang menguasai. Matahari memang tetap terbit, tapi bayang-bayang ketakutan tak pernah benar-benar pergi. Warga bekerja di sawah dengan cemas, mata mereka selalu waspada, seolah takut sewaktu-waktu ada yang hilang begitu saja. Sejak Mbah Kanta memperkuat kekayaannya lewat jalan pesugihan, desa itu tak pernah lagi benar-benar damai. Namun di tengah atmosfer mencekam, hadir satu sosok yang mampu membuat warga sedikit melupakan rasa takut mereka, Pak Lasto, si penjual roti bakar keliling. Dengan suara lantang khasnya, ia selalu menawarkan roti bakar hangat dari gerobak kayu sederhana. Lampu petromaknya menerangi jalan-jalan gelap desa, seolah menjadi satu-satunya cahaya yang berani menantang kegelapan. Tidak ada yang tahu bahwa di balik sosok ramah itu sebenarnya tersembunyi seorang tokoh sakti, Kiai Zainal. Kiai Zainal adalah murid terakhir dari sebuah pesantren tua yang pernah berdiri di tepian hutan jauh dari desa. Pesantren itu dahulu dikenal sebagai pusat ilmu hikmah, tempat para santri menimba pengetahuan agama sekaligus ilmu kebatinan putih yang diturunkan dari generasi ke generasi. Namun 20 tahun sebelumnya, pesantren itu terbakar habis dalam peristiwa misterius. Sebagian orang bilang itu musibah biasa, tapi Kiai Zainal tahu, ada tangan-tangan hitam yang bermain. Sejak malam kebakaran itu, nama pesantren hilang dari ingatan banyak orang, seakan waktu sengaja menghapusnya. Hanya segelintir orang yang tahu bahwa Zainal berhasil selamat. Ia masih muda waktu itu, tapi ajaran gurunya sudah melekat kuat di dada. Gurunya berpesan sebelum menghembuskan napas terakhir di tengah kobaran api. Kelak akan ada masa di mana ilmu ini harus kau gunakan untuk melawan kegelapan yang menelan negeri. Jangan pernah mundur, meski nyawa jadi taruhannya. Kini, tahun 1990, pesan itu menggema kembali. Desas-desus tentang Mbah Kanta, dukun pesugihan yang haus tumbal, sampai ke telinganya. Ia tahu, inilah waktunya. Maka ia memilih jalan berbahaya, menyamar menjadi pedagang keliling, memasuki desa tanpa menimbulkan kecurigaan,
lalu perlahan-lahan meruntuhkan kekuatan gaib dari dalam. Gerobak roti bakar yang ia dorong bukan sekadar tempat berdagang. Di dalamnya terselip rajah-rajah doa, potongan kayu yang sudah diruqyah, dan bara arang yang selalu ia jaga dengan bacaan wirid. Setiap kali roti diletakkan di atas arang itu, doa-doa mengalir, merambat lewat aroma yang tercium warga, masuk ke tubuh mereka yang memakannya. Dengan cara itu, Kiai Zainal menyebarkan perlindungan tanpa diketahui. Warga yang membeli roti bakar, tanpa sadar, menerima benteng doa dalam tubuh mereka. Itulah alasan mengapa beberapa kali gangguan gaib yang mengincar warga justru gagal mengenai sasaran. Namun, usaha ini tidak mudah. Penyamarannya harus sempurna. Ia harus bisa tampil seperti pedagang biasa, ramah, murah senyum, suka bercanda. Kadang ia ikut nongkrong dengan pemuda desa, pura-pura membicarakan hal remeh seperti harga gula atau berita dari radio. Padahal pikirannya selalu waspada, mengamati gerak-gerik sekitar. Gangguan dari pihak Mbah Kanta pun semakin sering terasa. Suatu malam, ketika ia baru saja menutup dagangan, seekor anjing hitam besar muncul dari kegelapan. Mata anjing itu merah menyala, giginya berderet tajam. Warga yang melihat dari jauh mengira itu sekadar anjing liar, tapi Kiai Zainal tahu, itu bukan makhluk biasa. Ia berdiri tenang, mengambil segenggam garam yang selalu ia simpan di kantong. Garam itu sudah ia doakan sejak lama. Dengan tenang ia menaburkannya ke tanah sambil berucap doa. Seketika anjing itu melolong keras, tubuhnya terbakar api tak kasat mata, lalu menghilang dalam kabut pekat. Sejak kejadian itu, ia makin yakin Mbah Kanta menyadari keberadaannya. Pertarungan sudah dimulai, hanya saja masih dalam tahap saling mengintai. Di rumah besarnya, Mbah Kanta memang sedang murka. Ritual tumbalnya tak lagi berjalan sempurna. Bau doa menyelinap ke dalam lingkaran gaibnya, membuat persembahannya ditolak makhluk-makhluk hitam yang selama ini ia puja. Dengan mata melotot, ia menggeram. Ada orang luar yang mengotori ritualku, akan kucari dia, sampai dapat. Sementara itu, Kiai Zainal tetap melanjutkan perannya sebagai Pak Lasto. Ia tahu, semakin ia dekat dengan warga, semakin besar peluangnya menyingkap siapa yang dipilih Mbah Kanta sebagai tumbal berikutnya. Dalam strategi perang gaib, ia tak bisa hanya melawan dukun itu secara frontal. Ia harus melindungi warga satu persatu, mengikat mereka dengan benteng doa, sebelum waktunya tiba untuk menghadapi inti kekuatan Mbah Kanta. Namun beban penyamaran itu semakin berat. Beberapa warga mulai curiga karena gangguan aneh selalu terjadi di sekitar gerobaknya. Ada yang pernah melihat roti bakar gosong berubah warna merah seperti daging mentah. Ada pula yang mendengar bisikan asing saat menggigit roti. Bisikan itu berkata, "Jangan makan ini bukan makananmu." Kabar itu beredar, sebagian mulai takut. Tapi kehangatan sikap Pak Lasto membuat mereka tetap percaya. Dalam hati, Kiai Zainal berdoa agar warga tetap kuat, karena badai sesungguhnya belum dimulai. Malam demi malam, ia terus berkeliling. Jalan desa yang gelap hanya ditemani cahaya petromak di gerobaknya. Bagi warga, ia hanyalah penjual sederhana. Tapi bagi makhluk gaib yang mengintai, ia adalah musuh besar yang harus disingkirkan. Dan di kejauhan, dari rumah besar di ujung desa, Mbah Kanta terus mengawasi. Dengan tubuh bungkuk dan sorot mata berkilat, ia menunggu waktu tepat untuk menyerang. Pertarungan ini bukan lagi soal jualan roti, melainkan soal hidup dan mati. Desa kecil di Jawa Tengah tahun 1990 itu sebentar lagi akan menjadi medan perang tak terlihat, antara seorang kiai penyamar dengan dukun pesugihan yang haus tumbal. Dan ketika benteng doa dan benteng darah saling beradu, hanya satu yang akan tetap berdiri. Malam itu, desa Kuncen kembali dicekam ketakutan. Sudah 3 malam berturut-turut warga mendengar suara aneh dari arah kebun bambu di belakang rumah kosong milik almarhum Pak Dirjo. Suara itu bukan sekadar angin atau binatang malam. Orang-orang yang sempat mengintip dari jauh bersaksi melihat api biru melayang-layang, suara gamelan samar, bahkan sosok tinggi berambut panjang duduk di atas pohon asem. Semua orang meyakini, itu adalah pertanda Mbah Kanta sedang melakukan ritualnya. Pak Harjo, seorang tetua desa, mendatangi warung roti bakar milik Kiai Hasan, yang dulu hanya dianggap penjual biasa. "Kiai," katanya dengan wajah pucat, "kami mohon pertolongan. Kalau dibiarkan, desa ini akan habis dimakan teror. Beberapa anak sudah kerasukan, sapi milik warga mati mendadak, dan padi di sawah mulai menghitam sebelum panen." Kiai Hasan menghela napas panjang. Ia sudah tahu, ini bukan ulah setan biasa. Mbah Kanta memang dulu dikenal sebagai dukun hitam paling ditakuti di wilayah Jawa Tengah. Setelah mati, arwahnya menolak pergi.
Ia memilih bertahan di alam antara, menghisap ketakutan manusia untuk menambah kekuatannya. Ritual yang ia lakukan setiap malam bukan sekadar pemanggilan, melainkan bentuk perjanjian baru dengan makhluk gaib agar kekuasaannya tidak sirna. Malam itu, Kiai Hasan memutuskan turun tangan. Ia hanya membawa tasbih tua peninggalan gurunya, selembar sorban putih, dan minyak zafaron yang disimpan dalam botol kecil. Beberapa pemuda desa, termasuk Bima dan Arif, ikut mendampingi, meski wajah mereka penuh rasa takut. Mereka berjalan melewati jalan setapak menuju kebun bambu. Semakin dekat, hawa dingin menusuk terasa sampai ke tulang. Tanah di sekitar sana seakan basah meski tidak hujan, dan bau anyir darah samar memenuhi udara. Ketika sampai di batas kebun, mereka mendengar jelas suara kendang dan gong yang dipukul berulang-ulang. Anehnya, suara itu tak terlihat dari mana asalnya. Di tengah kebun, tampak sesosok bayangan tua membungkuk, duduk menghadap api biru yang melayang rendah. Wajahnya keriput, rambutnya terurai panjang, dan matanya menyala merah. Tidak salah lagi, itulah Embah Kanta. Siapa yang berani mengganggu ritualku? Suara paro itu bergema, meski bibirnya nyaris tidak bergerak. Bima yang berdiri di belakang Kiai Hasan langsung gemetar, hampir saja lari, namun Kiai Hasan menepuk pundaknya agar tetap kuat. Aku datang bukan untuk mengganggumu, Kanta, jawab Kiai Hasan tegas, tapi untuk menghentikan semua ini. Kau sudah mati. Tempatmu bukan lagi di sini. Embah Kanta tertawa panjang, suaranya seperti besi digesek. Aku tidak mati. Aku masih hidup di sini, selama orang-orang masih takut padaku. Selama desa ini terus gemetar, aku akan berkuasa. Api biru semakin membesar. Dari tanah muncul sosok-sosok hitam tanpa wajah, berdiri mengelilingi Embah Kanta. Mereka melolong pelan, lalu menatap rombongan Kiai Hasan. Bima langsung jatuh terduduk, sementara Arif beristighfar berkali-kali. Kiai Hasan menancapkan sorban putih ke tanah, lalu duduk bersila. Tasbih di tangannya bergerak cepat. Ia melantunkan ayat-ayat suci, dan dari mulutnya keluar cahaya samar. Setiap kali ayat itu diucapkan, api biru mengecil, tapi Embah Kanta berusaha menahannya dengan mantra Jawa kuno. Ojo wani marang aku, Hasan. Aku sing bangun desa iki, aku sing enjakabeh iki. Bukan kau yang membangun, Kanta. Kau hanya menjerat dengan teror. Desa ini hidup bukan karena kau, tapi karena rahmat Tuhan, sahut Kiai Hasan lantang. Pertarungan tak kasat mata pun dimulai. Angin berputar kencang, dedaunan bambu patah berserakan, dan tanah bergetar. Sosok hitam-hitam itu menyerang, namun setiap kali mendekat, cahaya dari bacaan Kiai Hasan membuat mereka meleleh seperti lilin terbakar. Embah Kanta bangkit, tubuhnya makin tinggi, matanya menyala seperti bara api. Kalau begitu, kau yang akan mati malam ini. Ia mengangkat tangan, dan dari tanah keluar ular besar sebesar batang pohon. Ular itu melingkar, mendesis, lalu melompat ke arah Kiai Hasan. Bima menjerit, tapi Kiai Hasan tetap tenang. Ia membuka botol kecil berisi minyak zafaron, mengusapkannya ke tasbih, lalu melemparkannya ke arah ular. Seketika ular itu meledak menjadi abu, disertai teriakan panjang dari Embah Kanta. Namun, Embah Kanta tidak menyerah. Ia memanggil suara gamelan semakin keras, dan tiba-tiba di antara asap, muncul sosok perempuan berambut panjang dengan wajah hancur. Itulah tumbalnya, korban yang dulu dipersembahkan agar kekuatan Kanta bertahan. Sosok itu menjerit, lalu berlari ke arah pemuda desa. Arif hampir pingsan, tapi Kiai Hasan mengangkat tangan, membaca doa panjang, dan sosok perempuan itu seakan terbakar cahaya hingga hilang dalam jeritan pilu. Hawa mencekam mendadak berubah. Api biru padam, suara gamelan hilang, dan makhluk hitam lenyap. Embah Kanta terjatuh, tubuhnya mengecil kembali seperti kakek renta. Ia menatap Kiai Hasan dengan mata merah penuh benci. Kau pikir kau menang? Aku akan kembali, selama orang-orang masih takut, aku akan kembali. Kiai Hasan berdiri, menatapnya dengan sorban putih masih menancap di tanah. Selama aku di sini, aku tak akan biarkan kau kembali. Embah Kanta menjerit panjang sebelum akhirnya tubuhnya lenyap menjadi asap pekat yang terhembus angin malam. Kebun bambu kembali sunyi, hanya menyisakan suara jangkrik. Bima dan Arif berlutut, masih gemetar, sementara Kiai Hasan menutup tasbihnya. Ini baru permulaan, katanya lirih, roh jahat tak akan hilang dalam sekali perlawanan. Desa ini harus tetap waspada, karena selama ada celah ketakutan, Kanta akan berusaha kembali. Malam itu, mereka pulang dengan tubuh letih, tapi ada secercah lega di hati. Namun jauh di sudut desa, seorang nenek tua berambut kusut tersenyum samar sambil menatap langit. Ia bergumam pelan, Kanta, kau tak benar-benar pergi.
Kau hanya menunggu. Malam itu, suasana desa Karangjati tidak seperti biasanya. Biasanya selepas Isya, jalanan sudah sepi, hanya ada suara jangkrik dari persawahan dan sesekali gonggongan anjing. Namun kali ini, hampir setiap rumah masih menyala lampunya. Orang-orang berkumpul, berbisik-bisik tentang kejadian di warung roti bakar milik Pak Burhan. Kabar bahwa seorang pemuda kesurupan dan menyebut nama Mbah Kanta menyebar begitu cepat, membuat rasa takut menempel erat di hati warga. Pak Burhan sendiri masih gemetar. Di balik wajahnya yang biasanya tenang melayani pembeli, malam itu ia duduk di ruang belakang, ditemani oleh Kiai Sakti yang dikenal oleh warga hanya sebagai penjual roti bakar keliling. Kiai itu duduk bersila, menutup matanya, seolah sedang berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. "Burhan," ucapnya pelan, "malam ini kau harus waspada." Amarah yang disimpan bertahun-tahun mulai bangkit. Penunggu desa ini tidak lagi tenang. Pak Burhan menelan ludah. Ia sudah lama mendengar nama Mbah Kanta, seorang dukun tua yang dulunya disegani sekaligus ditakuti. Menurut cerita, Mbah Kanta tidak mati secara wajar, melainkan lenyap di hutan belakang desa saat sedang melakukan ritual. Namun, beberapa warga meyakini bahwa rohnya masih gentayangan, menuntut sesuatu yang belum selesai. Malam itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Pohon-pohon kelapa di pinggir desa berderit, dan suara burung hantu terdengar jelas. Beberapa warga yang penasaran berkerumun di sekitar warung roti bakar Pak Burhan, meski ketakutan. Mereka ingin melihat apakah benar warung sederhana itu menjadi pusat gangguan gaib. Tak lama kemudian, suara langkah kaki berat terdengar dari arah jalan desa. Dari balik kegelapan, muncul sosok lelaki kurus, jalannya terhuyung-huyung. Pak Burhan mengenali wajah itu, Warto, tetangganya yang biasanya ceria. Namun malam ini, wajah Warto pucat pasi, matanya melotot tanpa kedip. Dari mulutnya keluar suara serak yang bukan miliknya. Balik no barangku," jerit suara itu, membuat beberapa warga mundur ketakutan. Kiai Sakti segera berdiri. Ia menatap Warto yang tubuhnya kini dikuasai sesuatu. "Kau siapa? Jangan ganggu orang-orang tak berdosa," suaranya tegas, namun penuh wibawa. Tubuh Warto terguncang, lalu ia tertawa melengking. "Heh, Kiai Kelontong Roti, jangan ikut campur. Ini urusan lamaku, darah yang belum lunas." Warga ternganga. Mereka baru tahu, penjual roti bakar sederhana ini ternyata bukan orang sembarangan. Dengan tenang, Kiai Sakti merogoh sesuatu dari kantong bajunya, sebuah tasbih kayu hitam yang tampak biasa, namun auranya begitu kuat. Ia mulai melafalkan doa, suaranya rendah tapi bergema di telinga semua orang yang hadir. Tubuh Warto menjerit, terjatuh, lalu merangkak dengan mata merah menyala. Dari mulutnya terus keluar nama yang sama, "Mbah Kanta? Mbah Kanta." Tiba-tiba, dari arah sawah, terdengar suara gemuruh, seperti ribuan orang berjalan bersamaan. Tanah bergetar, membuat beberapa orang hampir terjatuh. Pak Burhan yang gemetar langsung berbisik, "Ya Allah, jangan-jangan penunggu desa benar-benar bangkit." Dan benar saja, dari balik gelap, sosok-sosok tinggi dengan wajah kosong mulai bermunculan. Bayangan mereka menjulang, berjalan perlahan menuju kerumunan warga. Bau anyir darah menyengat, seakan mereka baru keluar dari liang kubur. Beberapa warga menjerit, ada yang langsung pingsan, ada pula yang berlari terbirit-birit meninggalkan lokasi. Namun Kiai Sakti tetap tenang. Dengan lantang ia berkata, "Warga Karangjati, jangan takut, mereka hanyalah jelmaan amarah lama, bukan makhluk yang tak terkalahkan. Kita harus melawan, bukan dengan teriak, tapi dengan doa dan keyakinan." Ia lalu menancapkan tasbihnya ke tanah. Seketika, cahaya redup berwarna biru keluar, membentuk lingkaran di sekitar warung roti bakar. Warto yang kerasukan berteriak semakin keras, tubuhnya kejang-kejang hingga akhirnya terkulai. Tapi gangguan tak berhenti di situ. Dari balik kerumunan bayangan, muncullah sosok yang berbeda. Tinggi, bongkok, dengan mata merah menyala. Jubah hitamnya berkibar, meski tak ada angin yang bertiup. Sosok itu berjalan perlahan, tongkat kayu di tangannya mengetuk tanah, menimbulkan suara seperti tulang retak. "Itu dia," bisik salah satu warga yang belum kabur. "Itu, Mbah Kanta." Pak Burhan langsung terduduk. Ia tak pernah menyangka malam biasa yang diawali dengan berjualan roti bakar bisa berubah menjadi pertemuan dengan dukun tua yang telah lama mati. Sosok Mbah Kanta tertawa, suara tawa yang berat dan menusuk. "Hahaha, akhirnya aku bisa kembali, dan kau, Kiai Keliling, jangan harap bisa menghentikanku. Kau hanya menunda kematianku waktu itu, sekarang giliranku menagih hutang lama." Warga semakin panik, beberapa berteriak meminta tolong.
Namun Kiai Sakti mengangkat tangannya, memberi isyarat agar mereka tenang. "Mbah Kanta," katanya tenang, "dulu aku sudah memperingatkanmu agar berhenti menyesatkan manusia dengan ilmu hitammu. Kau memilih jalanmu sendiri, dan kau menanggung akibatnya. Jangan libatkan orang-orang tak bersalah." Mbah Kanta menghentakkan tongkatnya ke tanah. Seketika, angin bertiup kencang, lampu-lampu di warung padam, meninggalkan kegelapan pekat. Hanya cahaya lingkaran doa dari tasbih yang membuat warga masih bisa melihat. Suara-suara gaib makin keras, seperti jeritan manusia yang disiksa. Warto yang tadi pingsan mendadak terbangun, tapi kali ini wajahnya kosong, matanya hitam legam. Ia bangkit, lalu berjalan ke arah Mbah Kanta, seolah menjadi pengikutnya. Pak Burhan menutup wajah dengan kedua tangannya, air matanya mengalir. "Ya Allah, apa yang terjadi dengan desa kami?" Kiai Sakti kemudian duduk bersila, menutup mata, dan melantunkan doa lebih keras. Tasbih di tangannya berputar cepat, memancarkan cahaya yang semakin terang. Sosok-sosok bayangan mulai menjerit, tubuh mereka seperti terbakar. Namun Mbah Kanta tetap berdiri tegak, menatap penuh amarah. "Ini baru permulaan, Kiai. Desa Karangjati akan jadi ladang tumbalku. Aku akan kembali setiap malam, sampai semua tunduk padaku," teriaknya sebelum tubuhnya perlahan memudar, lenyap bersama suara jeritan yang mereda. Warga masih terdiam, sebagian menangis, sebagian berlari pulang dengan wajah pucat pasi. Warung roti bakar Pak Burhan porak-poranda, dan Warto terbaring lemas tanpa daya. Kiai Sakti membuka mata, wajahnya serius. "Ini belum selesai, Mbah Kanta hanya menguji kekuatan kita. Esok malam, ia pasti akan datang lagi. Dan kali ini, akan lebih berbahaya." Pak Burhan menatap Kiai Sakti dengan mata berkaca-kaca. "Lalu, apa yang harus kita lakukan, Kiai?" Kiai itu menatap jauh ke arah hutan belakang desa, tempat Mbah Kanta dulu menghilang. "Kita harus bersiap, karena perang ini bukan hanya tentang hidup dan mati, tapi tentang jiwa seluruh desa." Gerobak roti bakar milik Kiai Malik yang setiap malam berdiri di pojokan alun-alun Wonotirto, makin lama makin menjadi pusat perhatian warga. Semula, orang-orang hanya menganggapnya sebagai penjual biasa yang kebetulan murah hati dan sering memberi nasihat Islami. Namun sejak kasus santet Mbah Kanta yang meresahkan desa berhasil mereda sementara, nama Kiai Malik kian harum. Banyak yang mulai percaya, ia bukan sekadar pedagang, melainkan seorang ulama sakti yang sengaja menyamar untuk melindungi masyarakat dari teror gaib. Namun di balik semua itu, ada rahasia besar yang hanya diketahui segelintir orang dekatnya. Setiap malam Jumat Kliwon, setelah dagangannya habis, Kiai Malik tidak langsung pulang. Ia menutup gerobak dengan kain hitam, lalu menjalani ritual khusus yang berhubungan dengan peperangan gaib melawan Mbah Kanta. Tanda-tanda aneh di desa. Menjelang malam Jumat Kliwon di bulan itu, desa Wonotirto kembali digemparkan dengan kejadian aneh. 3 ekor kambing milik Pak Joyo ditemukan mati dengan mata melotot dan lidah menjulur, tanpa ada bekas luka. Hanya ada tanda hitam di leher mereka, seolah dicekik tangan gaib. Keesokan harinya, 2 anak kecil jatuh sakit mendadak dengan badan panas tinggi, sementara dokter puskesmas tak bisa menemukan penyebab pastinya. Desas-desus mulai merebak bahwa Mbah Kanta kembali marah. Orang-orang yakin teror itu adalah balasan karena dulu Kiai Malik berhasil memutus salah satu ikatan gaib yang dipakai dukun tua itu untuk menguasai wilayah desa. Warga semakin takut keluar malam, bahkan sebagian menutup jendela rapat-rapat begitu azan Isya berkumandang. Sementara itu, Kiai Malik yang setiap malam tetap berjualan roti bakar seolah tak terganggu. Senyumnya masih sama, kalimat doanya masih lirih terdengar ketika ia melayani pelanggan. Namun di balik wajah tenang itu, ia menyadari betul bahwa benturan berikutnya dengan Mbah Kanta sudah dekat. Persiapan ritual rahasia. Sekitar pukul 11 malam, setelah pembeli terakhir pergi, Kiai Malik mulai berkemas. Ia tidak membawa pulang gerobaknya. Alih-alih, ia mengeluarkan sebuah kendi tanah liat berisi air yang sudah dirajah doa. Dari laci kecil gerobak, ia juga mengeluarkan sebungkus daun kelor, segenggam garam, dan sebuah kitab lusuh yang isinya bukan sekadar bacaan, melainkan doa-doa warisan pesantren tua. Muridnya yang paling setia, Hasan, menemaninya malam itu. Hasan sudah lama curiga dengan aktivitas gurunya, tapi baru kali ini diizinkan ikut menyaksikan langsung. Mereka menutup gerobak dengan kain hitam panjang hingga menyerupai tenda kecil. Dari luar, hanya tampak gerobak tertutup biasa, tapi di dalamnya suasana berubah drastis. Kiai Malik menyalakan lampu minyak kecil, lalu mulai membakar kemenyan. Bau wangi bercampur anyir menyengat. Hasan merinding, karena ia tahu kemenyan itu bukan sembarangan. "Nak Hasan, malam ini kau harus kuat.
Apa yang kau lihat jangan kau ceritakan sembarangan. Kita akan membuka tabir gaib yang selama ini menyelimuti desa ini, bisik Kiai Malik. Perang gaib dimulai. Begitu doa mulai dilantunkan, udara di dalam gerobak menjadi dingin menusuk. Angin berputar-putar, meski kain penutup tidak bergerak. Suara seperti desisan ular terdengar samar, lalu disusul dengan ketukan keras dari luar gerobak. Hasan terkejut, tapi Kiai Malik tetap fokus membaca doa. Kendi tanah liat diletakkan di tengah, dan air di dalamnya mulai beriak sendiri, padahal tidak disentuh. Tak lama kemudian, sosok samar menyerupai bayangan hitam merayap masuk dari celah lantai. Wujudnya menyeramkan, dengan wajah yang tak jelas, hanya mata merah menyala. Hasan langsung pucat, tapi Kiai Malik dengan tenang menaburkan garam dan daun kelor ke sekeliling kendi sambil membaca ayat-ayat suci. Bayangan itu menjerit dengan suara melengking, lalu menghilang seketika. Jin suruhan Embah Kanta, kata Kiai Malik pelan. Mereka sudah tahu kita sedang melawan. Tapi jangan takut, Allah lebih besar dari semua ini. Balasan dari Embah Kanta. Pukul 12 lewat sedikit, langit di atas Wonotirto mendadak berwarna merah samar. Warga desa yang masih terjaga melihat kilatan petir berulang kali meski hujan tak turun. Ayam-ayam berkokok padahal belum waktunya. Dari rumah ke rumah, orang-orang mulai panik, sebagian membaca doa dengan suara terbata-bata. Di dalam gerobak, ritual semakin intens. Kiai Malik menutup mata, melantunkan doa keras-keras. Tiba-tiba, kendi tanah liat retak, airnya tumpah, dan dari dalamnya keluar ular kecil hitam yang melata ke arah Hasan. Pemuda itu terperanjat, hampir berteriak, namun Kiai Malik cepat menancapkan pisau kecil berukir ayat di atas tanah. Ular itu langsung berubah jadi asap pekat. Ini baru permulaan, ujar Kiai Malik, napasnya terengah. Embah Kanta menantang kita langsung. Pertemuan dengan bayangan Embah Kanta. Tak lama setelah kejadian itu, kain hitam penutup gerobak bergetar hebat. Dari luar, orang yang lewat mungkin hanya melihat angin kencang, tapi di dalam, Hasan menyaksikan sosok tinggi kurus berambut putih panjang menembus masuk. Wajahnya cekung, matanya kosong tapi tajam menusuk. Hasan tahu tanpa ragu, itulah bayangan gaib Embah Kanta. Kiai Malik, suara serak itu menggema, kau lancang mengganggu urusan orang tua. Desa ini milikku sejak lama. Kau dan santri-santrimu tak akan sanggup menahanku. Kiai Malik berdiri tegak, meski keringat dingin membasahi dahinya. Embah Kanta, hentikan kezalimamu. Jangan lagi kau sakiti warga yang tak bersalah. Jika kau tak mau bertobat, maka malam ini juga aku bersumpah akan melawanmu. Pertarungan pun dimulai. Cahaya dari kitab lusuh menyala terang, melawan bayangan hitam yang membesar memenuhi ruang gerobak. Suara dentuman seperti petir terdengar, meski langit di luar masih tenang. Hasan hampir pingsan, namun ia memaksa dirinya tetap sadar. Ia tahu, gurunya sedang mempertaruhkan nyawa, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk seluruh desa. Akhir ritual. Setelah lebih dari 1 jam penuh ketegangan, akhirnya bayangan Embah Kanta memudar, lenyap seperti asap. Kendi yang pecah tinggal serpihan, kitab lusuh kembali redup, dan Kiai Malik jatuh terduduk. Hasan buru-buru menolongnya, namun Kiai itu hanya tersenyum lemah. Belum selesai, nah, ini baru satu babak. Perang ini panjang. Di luar, warga yang melihat kilatan cahaya dari arah alun-alun mulai berkerumun, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Namun ketika mereka mendekat, mereka hanya mendapati gerobak roti bakar yang tertutup kain hitam, tampak biasa-biasa saja. Tak ada seorang pun yang berani membuka atau mendekat terlalu jauh. Malam itu, Wonotirto kembali tenang. Namun keheningan itu hanya sementara, sebab semua orang merasa ada sesuatu yang lebih besar tengah menunggu di balik hari-hari berikutnya. Ritual tengah malam itu memperlihatkan bahwa Kiai Malik bukan sekadar penjual roti, melainkan seorang kiai sakti yang sengaja menyamar demi melindungi desanya. Namun pertarungan dengan Embah Kanta belumlah berakhir. Justru dari sinilah babak baru dimulai, karena dukun tua itu kini tahu persis siapa musuh utamanya. Hujan sudah berhenti sejak siang tadi, tapi hawa lembab masih terasa menusuk kulit. Malam itu, langit dipenuhi awan gelap yang menutupi cahaya bulan. Suasana hutan di sekitar tempat persembunyian Juliato, Kevin, Aji, dan Laura benar-benar mencekam. Pepohonan yang menjulang tinggi tampak seperti dinding hitam pekat, sementara suara binatang malam bergema silih berganti. Mereka kini sudah hampir 3 minggu bertahan di bumi yang sepi dari manusia. Tak ada tanda-tanda kehidupan lain selain suara-suara alam dan ancaman makhluk yang tak bisa mereka pahami. Seiring waktu, mereka menyadari bahwa bukan hanya lapar, haus, atau cuaca ekstrim yang menguji mereka, melainkan sesuatu yang lebih besar, rasa takut.
Laura duduk sambil merapatkan lutut ke dadanya, wajahnya pucat diterangi sisa api unggun yang mulai padam. Aku merasa, kita sedang diikuti, bisiknya pelan, hampir tak terdengar. Kevin menoleh, matanya gelisah. Sejak sore tadi, aku juga merasa ada yang mengawasi dari balik pepohonan. Juliato yang sejak tadi diam, berdiri perlahan. Dia menggenggam tombak sederhana yang mereka buat dari batang kayu runcing. Sorot matanya tajam, penuh kewaspadaan. Kita tidak boleh panik. Kalau mereka datang lagi, kita harus siap. Mereka, yang dimaksud bukanlah hewan buas biasa. Sejak beberapa hari lalu, bayangan hitam dengan tubuh menyerupai manusia tapi lebih besar, lebih cepat, dan lebih liar, beberapa kali terlihat di kejauhan. Sosok itu selalu muncul saat malam, bersembunyi di antara pepohonan, mengintai. Aji, yang biasanya tenang, kali ini wajahnya tegang. Kalau mereka menyerang dalam jumlah banyak, kita tidak akan mampu melawan. Makanya kita harus bikin benteng, bukan cuma bersembunyi di balik tenda seadanya, jawab Juliato dengan nada tegas. Sejak itu, malam itu menjadi awal dari rencana baru, membangun benteng api. Mereka sadar, makhluk-makhluk itu takut pada cahaya dan api. Meski tak pernah benar-benar menyerang, bayangan itu selalu mundur ketika api unggun menyala besar. Membuat rencana. Keesokan paginya, keempat orang itu mulai bekerja. Hutan di sekitar mereka penuh dengan ranting kering, bambu patah, dan batang kayu tua. Semua dikumpulkan dengan susah payah. Laura mengikat batang kayu dengan tali dari serat pohon yang Aji temukan, sementara Kevin memotong ranting menggunakan batu tajam yang diasah. Mereka bekerja dalam diam, hanya sesekali berbicara untuk memberi instruksi. Juliato menjadi pengatur strategi. Kita harus bikin lingkaran kayu kering di sekeliling tempat ini, lalu sisakan celah kecil sebagai jalan masuk. Kalau malam tiba, kita nyalakan semuanya sekaligus. Itu akan jadi benteng api yang menjaga kita dari makhluk itu. Laura sempat ragu. Tapi kalau apinya terlalu besar, kita bisa terbakar juga. Juliato menatapnya. Itu sebabnya kita buat jarak. Api melindungi kita, bukan memakan kita. Malam pertama benteng api. Saat senja datang, mereka sudah selesai menyusun kayu-kayu itu mengelilingi tempat persembunyian. Lingkaran setinggi lutut itu dipenuhi ranting kering yang mudah terbakar. Di tengahnya, mereka mendirikan tenda sederhana dari daun besar dan kain sobek yang masih tersisa. Ketika malam tiba, mereka menyalakan api. Satu persatu lingkaran kayu itu menyala, menciptakan dinding api yang melingkari mereka. Cahaya oranye menari di udara, membakar udara dingin dengan panas yang menenangkan. Awalnya hutan tampak tenang. Tapi tak lama kemudian, suara-suara aneh terdengar. Dari balik kegelapan, samar terlihat sosok-sosok tinggi bergerak cepat, mengitari lingkaran api itu. Mereka tak berani mendekat, tapi jelas sekali mengintai. Laura menggenggam lengan Juliato erat-erat, tubuhnya gemetar. Mereka ada di sana, banyak sekali. Kevin memegang tombaknya, keringat dingin bercucuran meski udara malam begitu menusuk. Kalau api padam, kita habis. Juliato menatap makhluk-makhluk itu dari balik nyala api. Sorot matanya keras. Selama kita bisa jaga apinya, mereka tidak akan bisa masuk. Serangan tiba-tiba. Sekitar tengah malam, sesuatu yang tak mereka duga terjadi. Salah satu makhluk itu tiba-tiba melemparkan sesuatu ke dalam lingkaran api, sebatang kayu besar yang masih basah. Kayu itu jatuh di dalam, memadamkan sebagian api karena air hujan yang masih tersisa di batangnya. Asap tebal mengepul, dan lingkaran api di sisi barat mulai melemah. Makhluk-makhluk itu segera mendekat ke arah celah yang meredup. Cepat, tambah kayunya, teriak Juliato. Aji berlari membawa ranting kering, melemparkannya ke bagian yang melemah. Api menyala kembali, meski tak sebesar sebelumnya. Makhluk itu terhenti, tapi suara mereka, raungan serak bercampur lolongan, membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Laura hampir pingsan ketakutan, namun Kevin menahannya. Bertahan, jangan sampai mereka lihat kita lemah. Juliato terus memimpin. Meski dalam hati dia pun dilanda rasa takut yang luar biasa. Tapi satu hal yang dia tahu, selama api tetap menyala, mereka masih punya harapan. Fajar yang mengguncang. Menjelang pagi, makhluk-makhluk itu menghilang. Suasana hutan kembali hening, hanya suara burung dan serangga yang terdengar. Keempat orang itu terkulai lemas, hampir tak sanggup bergerak. Mereka sudah berjaga semalaman, mengumpulkan kayu, menyalakan api, dan melawan rasa takut yang tak pernah berhenti menghantui. Laura menatap sisa-sisa bara dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak tahu, sampai kapan kita bisa terus seperti ini. Juliato, meski kelelahan, tetap berbicara dengan nada tegas.
Sampai kapanpun. Selama kita masih bernapas, kita akan terus bertahan. Mereka semua terdiam. Kata-kata Juliato sederhana, tapi mengandung kekuatan yang membuat mereka sadar, bertahan hidup bukan hanya soal tubuh yang kuat, tapi juga hati yang tidak menyerah. Penemuan jejak baru. Saat matahari mulai meninggi, Aji berjalan agak jauh ke dalam hutan untuk mencari ranting baru. Tapi ia justru menemukan sesuatu yang mengejutkan, bekas jejak kaki manusia. Jejak itu tak seperti mereka berempat, karena ukurannya jauh lebih besar. Namun jelas bentuknya kaki manusia, bukan makhluk liar. Aji segera memanggil yang lain. Lihat ini, kita bukan satu-satunya manusia di sini. Laura menatap jejak itu dengan wajah bingung. Kalau begitu, siapa yang hidup di sini selain kita? Juliato mengernyit, tatapannya penuh tanda tanya. Mungkin ada kelompok lain. Atau mungkin, mereka bukan manusia biasa. Kevin langsung merinding. Kalau jejak ini milik makhluk itu, berarti, mereka lebih mirip dengan kita daripada yang kita kira. Suasana kembali hening. Angin berhembus pelan, membawa bau tanah basah dan ketidakpastian. Malam itu mereka sadar, benteng api hanya solusi sementara. Ada sesuatu yang lebih besar menanti di luar sana, sesuatu yang bisa jadi jawaban atas misteri keberadaan mereka di bumi yang sunyi ini. Tapi juga bisa jadi, itu awal dari bencana yang lebih besar. Tuh hitam. Hari itu mereka berjalan lebih jauh ke dalam lembah yang lebih gelap. Dari kejauhan, mereka melihat formasi batu aneh berwarna hitam pekat, seakan terbakar dari dalam. Batu itu berbeda dari semua bebatuan lain yang mereka temui. Tingginya menjulang hampir 10 meter, dengan permukaan berkilau seperti kaca obsidian. Saat mendekat, tubuh Juliato merasakan hawa panas yang aneh. Padahal udara sekeliling dingin, namun batu itu seakan memancarkan energi. Ini, bukan batu biasa, bisik Aji sambil meraba permukaannya. Ketika tangannya menyentuh, Aji seperti tersengat listrik. Dia terhuyung mundur, matanya melebar. Aku mendengar suara. Mereka saling berpandangan. Laura, meski lemah, sempat berkata dengan suara bergetar, mungkin, itu bukan sekadar batu. Itu sesuatu yang hidup. Suara di kepala. Malam itu, mereka bermalam di dekat batu hitam. Angin tak bertiup, dunia seakan membeku. Saat semua terlelap, Juliato terbangun karena mendengar bisikan samar di kepalanya. Manusia, kalian bukan yang pertama. Juliato terlonjak, memandang sekeliling. Tidak ada siapa-siapa, hanya batu hitam itu berdiri tegak. Bisikan itu datang lagi, kali ini lebih jelas. Kalian mencari jawaban, bertahan di bumi yang sunyi. Aku bisa menolong, dengan syarat. Juliato terdiam. Suara itu terasa langsung merasuk ke dalam pikirannya, tanpa melewati telinga. Ia mencoba membangunkan Aji dan Kevin, tapi keduanya tak merespons. Seolah hanya dia yang bisa mendengar. Apa syaratmu? Tanya Juliato dalam hati. Darah, jawab suara itu singkat. Juliato tercekat. Pertemuan dengan orang hutan. Keesokan paginya, saat mereka hendak meninggalkan batu, Aji berhenti mendadak. Dari balik pepohonan kering, muncul sesosok makhluk yang menyerupai manusia. Tingginya hampir 2 meter, tubuhnya kurus dengan kulit legam seperti arang. Matanya merah menyala. Makhluk itu berdiri diam, hanya menatap mereka. Laura menggigil ketakutan, bersembunyi di belakang Kevin. Siapa, atau apa itu, bisik Aji. Makhluk itu membuka mulutnya, suara serak keluar, kalian, tersesat, di bumi yang bukan lagi milik kalian. Kevin memberanikan diri bertanya, kalau bukan milik kami, milik siapa? Milik mereka yang bertahan setelah dunia runtuh. Kalian datang dari sisa-sisa, kalian lemah. Makhluk itu berjalan mendekat. Juliato sigap berdiri di depan, melindungi kelompoknya. Kami hanya ingin hidup. Kalau kau bisa membantu, bantu kami, ujar Juliato. Makhluk itu berhenti, menatap tajam ke arah Laura. Yang sakit itu, hanya akan menjadi beban. Kalau kalian ingin bertahan, tinggalkan dia. Kevin langsung marah, berteriak, tidak, kami tidak akan meninggalkan siapapun. Makhluk itu mengeluarkan suara tawa serak, lalu berbalik, perlahan menghilang ke balik kabut. Hanya jejak kaki hitam yang tertinggal di tanah basah. Keputusan berat. Kepergian makhluk itu meninggalkan ketegangan. Mereka sadar, ada penghuni lain di dunia sunyi ini. Dan mereka tidak semuanya ramah. Juliato termenung. Kata-kata makhluk itu, ditambah bisikan batu hitam, membuatnya berpikir keras. Malamnya, suara itu kembali datang di kepalanya. Kau ingin menyelamatkan perempuan itu, berikan darahmu. Batu ini akan memberinya kehidupan. Juliato bingung.
Jika benar, maka Laura mungkin bisa bertahan. Tapi apakah ia bisa mempercayai suara misterius dari batu? Ia menatap teman-temannya yang tertidur. Laura terlihat makin lemah. Bibirnya membiru, tubuhnya gemetar meski dibalut kain. Hatinya bergejolak, antara percaya pada bisikan gaib, atau mencari cara lain yang rasional. Akhir malam yang mencekam. Tiba-tiba terdengar jeritan Laura. Tubuhnya kejang-kejang, matanya terbalik. Kevin panik, memeluknya sambil menangis. Aji berusaha menahan tubuhnya agar tidak terbentur batu. Juliato berdiri kaku. Bisikan di kepalanya semakin keras, seolah mendesak. "Sekarang, berikan darahmu, atau dia mati." Tangan Juliato gemetar. Ia menatap batu hitam yang berkilau menyeramkan di tengah gelap malam. Apakah ia harus menuruti suara itu? Ataukah ada jalan lain yang belum mereka temukan? Disinilah, mereka mulai menyadari, bertahan hidup bukan hanya melawan lapar dan haus, tapi juga melawan pilihan-pilihan yang bisa merenggut kemanusiaan mereka.